Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Siti Duriyatu Jana dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada hari ini, Senin 17 November 2025, kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup sering menjadi perhatian publik, yakni konvoi di jalan raya. Fenomena ini bukan hanya sekedar ekspresi komunitas atau perayaan tertentu, tetapi juga berdampak pada kenyamanan, keamanan, dan juga ketertiban pengguna jalan lainnya. Untuk menggali lebih dalam bagaimana masyarakat dan juga terutama di kalangan mahasiswa mengenai fenomena ini, kita akan membahas pada video selengkapnya. Baik pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu warga dengan Mbak siapa dan di mana? Ya Mbak, saya Mbak Fida dari Ngantro. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai konvoi di Jalan Raya Tulungagung ini. Nah, seberapa seringkah Mbaknya pernah melihat atau menyaksikan secara langsung konvoi di Jalan Raya Tulungagung ini? Ya Mbak, kalau untuk seberapa seringnya pasti melihat ya, tapi nggak yang sering-sering banget. Apalagi kalau di Jalan Raya Ngantro, itu kan jalan provinsi, jadi sering ada konvoi, tertentu konvoi-konvoi yang kayak anak muda itu ya ada, cuma nggak sering-sering banget. Nah, apakah Mbaknya pernah mengalami peristiwa yang mungkin menyenangkan atau kurang baik ketika bertemu dengan para anggota konvoi tersebut, dan juga bagaimana perasaan Mbaknya, mungkin khawatirkah saat berdekatan dengan konvoi atau bagaimana? Kalau untuk peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan sebenarnya opsional ya Mbak, itu tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk yang konvoi, kalau untuk konvoi yang terorganisir itu menurut saya ya biasa aja sih, tapi lebih ke menyenangkannya tuh organisir ada patwalnya yang mengawal itu. Nah, itu bisa membuat jalan raya atau lalu lintas itu lebih lancar lagi karena di depan ada Pak Polisi. Untuk menyenangkannya opsional sih gitu. Tapi kalau untuk yang konvoi kayak anak muda terus kadang pakai knalpot yang brong, itu yang bikin masyarakat atau mungkin pengendara lainnya itu kadang merasa kayak kurang enak gitu. Apalagi kan knalpot yang brong itu kan suaranya keras, itu bisa menimbulkan polusi suara kan ya. Nah, untuk secara umumnya, pendapat Mbaknya mengenai konvoi di jalan raya ini seperti apa? Iya Mbak, kalau untuk secara umum konvoi itu kan suatu organisasi yang dimana itu mereka bukan bekerja sama, ya bekerja sama, tapi lebih ke solidaritas yang bersama untuk menuju atau kepada tujuan tertentu gitu ya. Tapi kalau menurut saya pendapat konvoi itu sah-sah aja sih ya, kan kalau itu kan secara pribadi organisasinya masing-masing gitu. Nah, kalau menurut saya kalau pengen untuk konvoi, usahakan untuk selalu bertanggung jawab dan jangan egois. Baik, silahkan, tapi tetap jaga tanggung jawab dan juga jaga keamanan seperti itu. Baik, menurut Mbaknya, adakah dampak positif dan juga negatif dari kegiatan konvoi ini untuk lingkungan sekitar dan juga pengguna jalan lainnya? Kalau untuk dampak positifnya kayak yang tadi saya sebutkan ya Mbak, di awal bahwasanya kalau ketika yang konvoi itu terorganisir, maka ada patwal dan ada yang ngatur, ada polisi lalu lintasnya itu, jadi kita sebagai pengendara lainnya itu merasa diuntungkan juga karena lalu lintasnya lancar, tetap aman gitu. Yang terorganisir itu tuh lebih ke tidak merusak fasilitas umum. Jadi kalau yang terorganisir kan pasti cuma ya di jalan lurus tanpa ngobrak-ngabrik itu fasilitas umum. Tapi kalau untuk dampak positifnya sih relatif ya atau opsional, tergantung organisasi konvoinya mereka sendiri. Cuma kalau untuk konvoi yang kurang terorganisir, misal kayak tadi menggunakan knalpot brong, itu lebih membuat kebisingan, jadi itu kurang enak didengar sama pengendara-pengendara lainnya. Selain itu kadang ada yang membawa itu loh Mbak, flare yang keluar asapnya. Ada juga yang konvoi yang sambil berteriak-teriak atau kayak menimbulkan ketakutan gitu loh untuk warga-warga sekitar atau pengendara lainnya. Nah, untuk pandangan Mbaknya sendiri, bagaimana cara mengatur konvoi ini supaya hak-hak masyarakat yang lainnya itu tetap berjalan secara baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya? Ya, kalau menurut saya sih, misal kalau saya sebagai ketua konvoinya itu
saya usahakan untuk anggota-anggota saya untuk lebih bertanggung jawab gitu. Sebagai seorang pengkonvoi seharusnya mereka harus menanamkan sifat tanggung jawab solid itu terutama, dan yang lainnya itu harus menjaga keamanan atau ketertiban sehingga ketika konvoi itu tetap lancar gitu arus lalu lintas dan juga acara mereka kompetisi. Jadi kayak mengutamakan aja keamanan, tanggung jawab gitu biar orang-orang lain di sekitar kita tidak terganggu. Baik, sekian, terima kasih atas kesempatan dan diluangkan waktunya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari UIN 1 Tulungagung yang akan saya wawancarai mengenai konvoi di jalan raya. Dengan Mbak siapa? Saya Fazira Imarianti. Baik, langsung saja saya ingin bertanya mengenai seputar konvoi di jalan raya Tulungagung ini. Nah, jadi sebagai pengguna jalan, bagaimana perasaan Mbaknya ketika harus tiba-tiba berhenti karena adanya rombongan konvoi yang sedang melintas di jalan raya tersebut? Baik, menurut saya tidak setuju ya Mbak ya, karena konvoi tersebut mengganggu kenyamanan umum, karena kan semua pengendara kan memiliki kenyamanan dalam berkendara, apalagi jika konvoi tersebut itu tidak memiliki izin atau tidak ada dasar hukumnya. Sebagai bagian dari generasi muda ini, apa sih kontribusi mahasiswa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang etika konvoi yang tepat dan yang benar? Bisa secara edukasi melalui platform digital ya Mbak ya, seperti poster, lalu poster IG, atau bisa juga kita itu bekerja sama dengan kepolisian atau komunitas tersebut untuk berdiskusi. Kita itu juga harus menjadi contoh untuk masyarakat tersebut untuk berkendara di jalan untuk. Nah, selanjutnya menurut pendapat Mbaknya sendiri, seberapa penting kegiatan konvoi bagi kelompok yang terlibat jika dibandingkan dengan hak-hak pengguna jalan lainnya untuk mendapatkan kelancaran jalan berkendara atau berlalu lintas? Seperti itu penting ya Mbak ya, ketika mengadakan suatu acara atau memperkuat solidaritas kelompok tersebut. Tapi bagi pengendara lain itu juga memiliki hak-hak di jalan ya Mbak ya. Contoh itu berkendara dengan nyaman, lancar. Sedangkan kalau konvoi tersebut kan bisa menghambat lalu lintas, menyebabkan kenyamanan saat berkendara, kan itu juga bahaya ya Mbak ya. Selanjutnya, banyak sekali kan konvoi yang sering menggunakan lampu sirine atau lampu strobo yang tidak sah oleh anggota konvoi. Nah, apa pendapat Mbaknya mengenai penggunaan alat-alat tersebut? Apakah membuat Mbaknya itu menjadi merasa terhormati atau justru merasa terganggu adanya alat tersebut? Kalau adanya sirine dan strobo itu bagi saya itu malah saya tidak hormat atau segan pada pengguna tersebut, justru malah sebaliknya, karena strobo dan sirine tersebut kan hanya diprioritaskan kepada polisi, ambulan, dan mobil pemadam kebakaran. Jadi kalau mobil lain atau kelompok lain memakai itu kan jadi kayak kurang etis gitu loh Mbak, karena kan bisa mengurangi keberadaan tersebut. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Mbaknya pandangan masyarakat umum tentang konvoi lebih banyak positif atau negatif? Bisa diberikan dengan satu contohnya saja. Itu negatif ya Mbak ya, karena mengganggu lalu lintas umum, terus ada yang juga merusak fasilitas umum, terus kalau ada yang konvoi itu jahil ya Mbak, usil. Contoh penyebar paku di jalan raya kan bisa menyebabkan pengendara lain kan terjatuh karena bannya itu kan bocor dan karena pakunya. Bahkan juga ada juga yang memberhentikan kendaraan orang lain
dipaksa lalu terkait gitu. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk wawancara hari ini. Baik pemirsa, itu tadi pandangan dari warga masyarakat Tulungagung dan juga khususnya di kalangan mahasiswa. Baik, sekian pemirsa dari saya informasi mengenai konvoy di jalan raya dan juga persepsi para masyarakat dan juga mahasiswa dari Tulungagung. Sekian dari saya Siti Duryatujana pamit undur diri.